Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah atas kudrah Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bermuajahah secara virtual dalam kajian rutin yang dilaksanakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Dan alhamdulillah kita memasuki pada edisi yang ke-74 ya, di mana insya Allah hari ini kita akan sama-sama mengkaji dengan tema rambu-rambu kehidupan yang tentunya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zufar Bawazir LC. Alhamdulillah, pertama kali kami haturkan jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Zufar yang bisa berkenan untuk mengisi kajian di pagi hari ini. Tentunya pada segenap jajaran pengurus PC Al-Irsyad Kota Bandung yang kami hormati dan seluruh partisipan yang hari ini alhamdulillah bisa bergabung. Insya Allah mudah-mudahan sambil menunggu yang lain kita akan memulai kajian ini dengan terlebih dahulu kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentunya dalam berada majelis, mari kita perhatikan beberapa hal yang mesti kita lakukan. Tentunya yang paling utama, mari kita sama-sama niatkan kajian ini tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya mohon kiranya pada jamaah sekalian jika memungkinkan membuka videonya dipersilahkan, dan jika tidak diperkenankan pula tidak jadi masalah, dan mungkin untuk audionya dikondisikan untuk di mute saja ya. Insya Allah kajian hari ini akan banyak bermanfaat bagi kita semua, dengan kita semua sama-sama dengan seksama untuk memperhatikan, untuk sama-sama kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah terkait dengan materi ini sangatlah memberikan inspirasi kepada kita untuk kehidupan kita, bagaimana kita menilai atau melihat terkait dengan rambu-rambu kehidupan seperti apa dan bagaimana. Insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan secara langsung dari Ustadz Bawazir, Ustadz Subhan Bawazir. Sebelumnya kami ya Ustadz Subhan Bawazir, Ustadz Zufar Bawazir. Mohon maaf Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, sebelumnya mohon maaf barusan Ustadz Zufar Bawazir. Bagaimana Ustadz kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah. Beliau termasuk Dewan dakwah ya, dakwah Al-Irsyad, Majelis dakwah di Al-Irsyad. Insya Allah beliau sangat berkompeten di bidang syariah. Insya Allah mudah-mudahan dengan beliau senantiasa memberikan materinya kepada kita akan memberikan manfaat untuk kita semua. Agar mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji kebenaran yang datang dari Allah dan dari Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada dalam keadaan thalabul ilmi, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan jalan menuju surganya.
Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan, kepada PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang memprakarsai acara ini, sesuatu yang luar biasa, ya, bisa memberikan pencerahan kepada umat, ya, dan para hadirin yang saya cintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang hadir di majelis ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat ini sebagai sebuah aturan yang harus dijalani untuk mencapai ridhonya, yang itu semua adalah jalan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Nah, di antara kedua hal ini ada hal-hal yang samar, yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang, ya. Tapi banyak yang mengetahui juga, yaitu orang-orang yang berilmu dalam hal ini. Maka hal ini terungkap dalam sebuah hadis, ya, yang Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahadits Al-Arba'in, ya, beliau kumpulkan hadis-hadis yang penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan ini sebanyak 40 hadis atau tepatnya 42 hadis, ya. Maka hadis yang keenam yaitu tentang kehalalan dan keharaman serta keraguan-raguan yang ada di antara keduanya. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari An-Nu'man bin Bashir, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Antara keduanya ada perkara-perkara samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Orang yang menghindari perkara samar berarti memelihara agama dan kehormatan dirinya. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara yang samar berarti jatuh dalam perkara haram. Seperti penggembala yang menggembala dekat daerah larangan. Tentu sangat riskan suatu saat hewan gembalaannya pasti akan memasuki daerah terlarang itu. Ketahuilah setiap raja memiliki daerah terlarang. Ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat suatu gumpalan. Jika ia baik, seluruh tubuh pun baik, dan jika dia rusak, seluruh tubuh pun rusak. Ketahuilah suatu gumpalan itu adalah qalb. Masyiral muslimin wal muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allah memberikan arahan kepada Rasulnya untuk menyampaikan hal ini kepada umatnya. Ya, di masa itu kepada sahabat-sahabatnya, lalu kemudian disampaikan sampai kepada kita informasi ini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan banyak hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini diketahui dengan jelas bukan hanya oleh ulama, ya, oleh orang-orang yang berilmu, tapi banyak orang, ya, semua kaum muslimin mengetahui itu sebagai sesuatu yang halal. Jadi jelas kehalalannya diketahui, ya, seperti memakan makanan yang memang tidak ada larangannya, ya, makan roti, makan nasi, ya, daging-daging binatang yang disembelih dengan cara yang sesuai syariat, ya, banyak sekali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sudah jelas. Begitu juga wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas, ya. Jadi apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti minum khamr, ya, berzina, kemudian riba, ya, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditentukan keharaman. Jadi itu perkara-perkara yang jelas haramnya. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya, di antara yang halal dan haram ini ada hal-hal yang samar, ya. Samar bagi orang yang tidak mengetahui, ya, bagi orang yang tidak berada dalam bidangnya, sehingga itu tampak samar, ya. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak mengetahui hal-hal tersebut banyak dari kalangan manusia. Tetapi orang-orang yang mempelajarinya, mengkajinya, ya, menimba ilmu dalam hal tersebut, ya, maka melihat itu sebagai sesuatu yang tampak jelas jadinya, ya, karena dia tahu, oh ini halal, ini haram, bisa diklasifikasikan sesuai dengan apa-apa yang mereka ketahui, ya. Yang tidak mengetahui itu, ya, banyak orang yang tidak mengetahui karena memang tidak mempelajarinya, tidak mengetahui detail-detail, ya, sehingga menjadikan hal-hal tersebut tersamarkan buat mereka. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui secara jelas, ya, hal-hal yang samar ini, maka sebaiknya memang tidak mendekatinya, tidak melakukannya. Sehingga inilah yang disebut memelihara diri, ya, memelihara diri dari hal-hal yang samar. Famanittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdih. Ya. Maka siapa yang melindungi diri dari syubhat, ittaqa ini seperti kata takwa. Takwa itu artinya aslinya adalah membuat penghalang, ya, wiqayah penghalang antara dirinya dengan perbuatan tersebut yang bisa mengantarkan kepada murka Allah, siksa Allah, pada neraka, ya. Jadi dia membuat wiqayah, membuat penghalang, perisai, ya, itulah takwa, ya. Seseorang melindungi diri dari hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, maka dalam hal ini orang yang berhati-hati, ya, orang yang berhati-hati akan menjadikan dirinya, ya, terlindung dari hal-hal tersebut, ya. Supaya apa?
supaya istabro'a lidinihi wa irdihi, supaya dia terbersihkan, terlepaskan ya dalam hal agamanya ya, sehingga agamanya menjadi berstatus bersih gitu ya, tidak terkotori ya, tidak terkotori ya. Begitu juga wa irdihi, kehormatannya. Kehormatan dirinya juga akan terbersihkan ya, terjaga ya, sehingga tidak ada dikatakan si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini gitu. Ya. Tentang hal-hal yang syubhat tadi ya. Kalau orang yang mempunyai ilmunya ya dia bisa mengatakan oh enggak, itu enggak apa-apa. Tapi orang yang tidak mengetahui akan mengira dia melakukan yang haram ya. Karena ini adalah hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya, maka sebaiknya memang seseorang itu menghindar ya dari hal-hal yang syubhat ini. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi ya. Maka supaya terjaga ya, supaya terjaga agamanya ya, ibadahnya ya, kemudian hal-hal yang membersihkan nama baiknya ya, kehormatan dirinya, itu janganlah ya melakukan atau memasuki hal-hal yang syubhat ini ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil harb ya. Siapa orangnya yang terjatuh pada yang syubhat-syubhat ini, maka dia terjatuh pada yang haram ya. Syubhat ini kan tadi ya hal-hal yang tidak jelas hukumnya di antara halal dan haram ya. Maka orang yang memasuki wilayah syubhat ini ya terus-menerus ya, tidak menjaga diri darinya ya, terus-menerus melakukan hal-hal yang syubhat ini ya, akhirnya jatuh kepada yang haram ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini, ulama mengatakan ini ya berpeluang besar, berpotensi besar orang itu akan terjatuh pada yang haram ya. Orang yang melakukan syubhat terus menerus ini berpotensi untuk kemudian jatuh pada yang haram. Oleh karena itu maka orang yang imannya kuat, yang takwanya bagus itu ya, itu membentengi diri dari hal-hal yang syubhat ini. Seperti dia membentengi diri dari hal-hal yang haram ya. Sebab kalau orang sudah masuk di dalam wilayah-wilayah syubhat ya, wilayah-wilayah yang samar, ini bisa terjangkit ya keinginannya untuk kemudian ya, karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang syubhat ini ya, yang dianggap samar dan sebagainya, maka ya kemudian akan mudah baginya, gampang baginya untuk melakukan yang haram ya, dan itu jadi dosa, benar-benar dosa gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran supaya orang semakin jelas ya. Karra'i yar'a haulal khimar. Ya. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan di sekitar wilayah larangan. Al-khimar itu adalah suatu wilayah larangan ya. Nah, maka kalau orang menggembala ya, menggembala kambing misalnya, domba ya, di suatu wilayah yang berdekatan dengan wilayah larangan ya, maka yushiku ayyar ta'afi ya, berpotensi hampir-hampir ya hewannya itu mampir ya, kemudian memasuki ya, bersenang-senang di wilayah larangan tersebut. Biasanya kenapa dikatakan wilayah larangan? Dia ya
di situ mengandung hal-hal yang menyenangkan buat si hewan ini, ya. Rumputnya bagus, ya. Ya, kemudian di situ enak, ya. Dia bisa mengenyangkan diri. Ya, namanya apa? Binatang-binatang ini, ya, dia memandang, ya, karena sudah dekat dengan wilayah larangan tersebut, dia nggak peduli, ya. Akhirnya dia memasuki wilayah tersebut. Ini kan jadi benar-benar melakukan dosa, ya, yaitu orang yang menggembalakannya ini, ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu punya wilayah larangan, ya. Nah, seorang raja, seorang penguasa itu punya daerah yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, gitu ya. Ya. Tetapi namanya binatang peliharaan dia nggak peduli, ya. Apakah itu larangan, daerah larangan. Yang penting di situ kelihatan, ya, makanannya enak, ya, menyenangkan, mempesona, menggiurkan, dia masuk di situ, ya. Nah, maka inilah yang harus dihindari. Ya bagaimana caranya? Ya penggembala itu jangan membawa hewan-hewan peliharaannya, ya, ke situ, ya. Jauhilah tempat itu, jangan didekati, ya, jangan didekati. Nah, begitulah seorang muslim, ya. Janganlah mendekati wilayah-wilayah haram dengan melakukan hal-hal yang syubhat, karena itu akan membuat seseorang ya, merasa enteng, ya, merasa tidak mengapa gitu untuk kemudian melakukan hal yang lebih jauh, yaitu melakukan hal yang haram, ya. Ala wa inna himallahi maharimu. Ya, kalau tadi Rasul menjelaskan bahwa setiap raja itu punya wilayah larangan, maka Allah Subhanahu wa taala juga punya wilayah larangan. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa wilayah larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya itu, ya. Itu wilayah larangan, nggak boleh didekati, nggak boleh dimasuki, ya. Maka yang memasuki wilayah itu, ya, ini menjadi berdosa, ya. Nah, jadi orang harus menjaga diri, ya, menjaga diri dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, melakukan hal-hal yang samar tadi hukumnya, ya. Mengadakan misalnya, ya, pendidikan di dekat tempat orang minum-minum khamr misalnya, ya. Setiap hari ngelihat orang minum khamr. Lama-lama jadi ya pengen nyoba kan begitu. Nah, jadi hindari wilayah-wilayah samar itu. Jangan sampai seseorang, ya, melakukan hal-hal yang syubhat terus-menerus, akhirnya bisa terjatuh pada yang haram, yang itu merupakan himallah, ya, wilayah larangan Allah, yaitu hal-hal yang diharamkan, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal yang penting dalam diri manusia yang bisa mempengaruhi kerja-kerjanya, bisa mempengaruhi amal-amalnya, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad, ya, di dalam diri manusia itu ada mudghah, ya. Apa mudghah itu? Ya, mudghah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dikunyah, ya. Suatu kunyahan hal yang dikunyah-kunyah. Kalau kita makan nasi misalnya,
masih dikunyah dalam mulut, nah itu kunyahan. Nah, itu besar apa kecil? Kecil, ya. Ukurannya kecil sekali, ya. Kalau orang mengepal sesuatu, ya, maka itulah mudghah, ya. Sesuatu gumpalan yang kecil tidak besar, ya. Nah, itu gumpalan tersebut kecil dan bentuknya seperti itu. Nah, penerjemahan dengan satu, ya, gumpalan daging, nah, ini tidak ada. Kata dagingnya itu dalam bahasa Arabnya tidak ada. Suatu gumpalan mudghah, ya. Yang mana idza salahat salahal jasadu kulluh, dalam penyebutan bisa juga idza saluhat saluhal jasadu kulluh, ya, itu tidak mengapa, ya. Karena bisa salahat, bisa saluhat, ya, bisa salaha, bisa saluha, ya, ya. Nah, jika gumpalan itu tadi baik, ya, maka baiklah seluruh tubuh, ya. Jadi ini pengaruhnya luar biasa. Kalau dia bagus, ya, dia menyebabkan seluruh tubuh itu bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, rusaklah seluruh tubuh, ya. Nah, ini, ya, maka diharapkan supaya gumpalan tersebut bagaimana supaya baik terus, begitu, ya. Ya. Nah, apa gumpalan tersebut? Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa gumpalan itu adalah al-qalb, ya. Apa al-qalb? Ya. Siapa yang tahu artinya al-qalb? Hati. Apa? Hati. Hati. Ya. Ini penerjemahan yang memang sudah mendarah daging di bahasa kita, ya, al-qalb dengan hati. Padahal al-qalb itu dalam bahasa Arab, ya, artinya apa? Jantung, ya. Al-qalb itu jantung. Ya, kalau hati itu bentuknya besar, ya, besar, dan dia diam, benda yang diam, ya. Kalau fisiknya hati, ya, atau liver, ya, orang sakit liver itu hatinya kan yang kena, itu benda liver itu, benda hati itu besar, ya. Sedangkan ini yang kata Rasulullah itu mudghah, suatu gumpalan kunyahan, ya. Jadi ya, tidak besar, ya. Dan itu adalah jantung, ya. Dan dinamakan al-qalb, ya. Ma sumyal qalbu illa litaqallubihi. Tidaklah dia dinamakan qalb kecuali karena berbolak-baliknya. Kalau hati diem, ya. Sedangkan jantung itu berbolak-balik, berdenyut-denyut, ya. Enggak diem dia. Setiap saat dia memompa darah, ya. Jadi ini, ya, yang mengartikan al-qalb dengan hati ini yang pertama dulu siapa orangnya, ya. Siapa orangnya? Kita akan minta pertanggungjawaban ini sehingga terjadi kesalahan yang sangat fatal, ya, sampai sekarang penerjemahan qalb dengan hati padahal dia jantung, ya. Nah, kalau orang apa namanya? Kalau di negara-negara Arab dan, ya, di sana orang taunya qalb itu jantung, ya, bukan hati. Ya. Ketika saya bersama seorang, ya, Saudi, ustadz saya, kemudian dengan seorang yang, ya, yang belajar, ya, belajar bahasa Arab di sini, kita bincang-bincang tentang seseorang, ya, ustadz itu sakit apa? Dia maradul qalb, ya. Ya, sakit jantung maksudnya begitu, ya. Tapi katanya, oh, liver, ya, liver, ya. Nabi kan Anak bilang bukan liver, itu jantung, ya, serangan jantung, ya. Tapi dia ngotot, ya, karena taunya qalb itu adalah hati, gitu, ya. Ini bahaya nih kalau dari Indonesia yang taunya qalb itu, ya, hati, kemudian dia ditugaskan di misalnya di Saudi Arabia, ya, kemudian ada orang, ya, dibawa dengan buru-buru ke
rumah sakit, lalu dia kolep, wah langsung yang disobek hatinya, padahal yang sakit jantungnya. Ini bisa berbahaya. Ya. Nah, jadi kolep itu sebetulnya adalah jantung. Ya. Pernah khutbah Jumat di rumah sakit Islam, ya. Setelah selesai khutbah, ada seorang dokter menemui saya, Ustadz, saya mengalami hal yang sangat sulit ya dalam riset saya ini. Saya membedah riset ya tentang jantung, tapi di dalam Al-Quran itu semuanya berkaitan dengan hati. Padahal ini kalau saya bilang harus diketahui qalb itu artinya adalah jantung. Yang benar Ustadz. Loh iya, arti aslinya qalb itu adalah jantung. Wah, kalau begitu berarti nyambung dengan ya penelitian saya, dia bilang. Kalau al-qalb itu diartikan jantung, nyambung ini karena al-qalb ya, karena jantung ini sesuatu yang terus bergerak ya. Nah, maka inilah ya seharusnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam organ tubuh manusia karena dia akan mempengaruhi ya kerja-kerjanya. Jantung itu nanti memberi informasi kepada otak ya. Kalau hati nggak memberi ya. Kalau qalb ya yang berarti jantung ini memberi informasi kepada otak ya. Seperti rasa takut ya, seperti rasa gembira, seperti rasa was-was, itu adalah akibat kerja jantung yang disalurkan ke otak. Orang ketakutan itu jantungnya ya. Orang mengalami bahagia itu jantungnya ya. Nah, maka ini seharusnya harus ada ya, pembenahan penerjemahan. Mungkin PC Al-Irsyad Kota Bandung bisa membantu ini untuk disampaikan kepada ahli bahasa atau KBBI dan sebagainya untuk diluruskan, dibuat satu pembahasan tentang hal ini. Ala kulli hal bahwa manusia mempunyai satu organ yang sangat penting untuk dipelihara dengan baik, untuk dijaga, untuk dirawat ya. Di sini mungkin ya ada orang yang bertanya, ini fungsi fisiknya atau fungsi ya maknawinya ya. Nah, ini bisa bersamaan sebetulnya ya, bahwa fungsi fisiknya memang sudah jelas ya, terlihat bagaimana jantung yang sehat itu membuat kegiatan seseorang akan ya baik, bugar ya, dan begitu juga ya secara maknawi apa-apa yang menjadi pikiran ya, apa-apa yang ada di dalam benak ya. Nah, dalam benak apabila dia baik, maka baiklah seluruh amalnya ya. Dia akan mudah untuk melaksanakan ibadah, sholatnya, tilawahnya, puasanya, ya, zikirnya dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau benaknya rusak, ya, karena sering melakukan hal-hal yang syubhat tadi, yang samar, melakukan hal-hal yang haram, ya, nah ini merusak, ya, benaknya, jantungnya menjadi rusak, ya, menginformasikan kepada otaknya untuk melakukan hal-hal yang rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Nah ini makanya perlu untuk dirawat, dijaga, agar seseorang itu tidak melakukan hal-hal yang ya mudah menuju kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu suatu usaha yang keras ya, yang sungguh-sungguh. Apa itu? Yaitu ya mendawamkan diri ya untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang menyintai yang bayin tadi, yang halal, yang bayin ya, dan menjauhi yang haram, yang bayin ya. Jangan membersamai orang-orang yang menyukai
Yang samar-samar ini ya kan hukumnya nggak jelas, ini nggak apa-apa, ini nggak. Nah, jangan. Tapi carilah komunitas orang-orang yang menyukai kebaikan, menyukai kebenaran, ya, yang menyintai hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal-hal yang baik, ya. Ini yang kita ikuti, ini yang kita cari, ini yang kita bersamai, ya. Dan ya, apa-apa yang dikatakan sebagai yang jelas haramnya dijauhi begitu. Maka dengan demikian seseorang akan selamat, ya, dan mempunyai qalbu yang terawat, ya, yang bisa mempengaruhi jalannya aktivitas baik badannya maupun amaliyahnya, yang itu semua adalah merupakan kesempatan, ya, yang sangat bermanfaat dalam menapaki hidup di dunia yang sebentar ini, tetapi mempunyai ya karya-karya yang diridhoi oleh Allah, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya hasilnya adalah dia akan mendapatkan surga. Nah, ini kembalinya kepada akhirat ini, ya. Kelihatannya pembicaraan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya di dunia, ya. Tetapi dampaknya adalah bagaimana seseorang itu selamat sampai nanti ya di akhirat dalam keadaan dia dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Maka hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar, hal-hal yang ya tidak jelas ya bagi sebagian atau bagi banyak orang, ya, ya itu sesuatu yang tidak jelas. Sudah nggak usah diikuti, nggak usah didatangi, nggak usah diinginkan gitu. Tetapi jadilah orang yang mempunyai qalb yang bersih, qalb yang ya menyehatkan gitu, sehingga keinginannya adalah keinginan-keinginan kepada kebaikan, keinginan-keinginan kepada yang diridhoi Allah, yang bisa membahagiakan dirinya, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang ya merusak, ya. Kalau Allah firmankan dalam Al-Qur'an, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, qulub jamak dari qalb, ya. Qalbnya itu bermasalah, berpenyakit, ya. Tapi kemudian dia tidak berusaha menyembuhkan, tapi berusaha malah menikmati penyakit dalam qalbnya, ditambah lagi oleh Allah penyakitnya itu, ya. Sehingga dia ya memang suka kepada hal-hal yang haram, ya, suka kepada hal-hal yang syubhat, yang samar, ya, ya termasuk menggunakan gadget, ya. Gadget ini memudahkan orang untuk mendapatkan yang halal, mendapatkan yang haram, mudah sekali, ya. Bagaimana seseorang itu memanfaatkan gadgetnya untuk kebaikan, ya, jangan sampai dia terbawa dengan oleh hawa nafsunya, oleh ya qalb yang tidak sehat, ya, qalb yang bisa mempengaruhi kepada keburukan, mempengaruhi otak untuk berpikir, untuk mencari jalan menuju kepada yang diharapkan, ya hindari, hindari, ya. Jadikan gadgetnya sarana ya yang merupakan ya dorongan dari qalb kepada otak untuk kemudian menghasilkan keinginan, ya, keinginan irodah melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang soleh, hal-hal yang diridhoi Allah, ya, sehingga idza salahal jasadu kullu. Nah, ini yang dicari. Jangan sampai dia menjadi yang wa idza fasadat, ya, karena akan membawa mafsadah, ya, kerusakan pada seluruh tubuhnya, ya. Mudah-mudahan ya ini menjadi ya panduan hidup yang bermanfaat buat kita semuanya, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hidup di dunia maupun di akhirat, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang penuh kenikmatan, dihindarkan dari
azab nerakanya yang sangat menyakitkan. Inilah barangkali yang Anda sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan saya kembalikan kepada moderator. Ya, Masya Allah, jazakumullah khan kaseron pada Ustadz Zufar Bawazir LC yang sudah menyampaikan materi secara singkat ya, Masya Allah, terkait dengan rambu-rambu kehidupan. Ada beberapa hal yang mungkin tadi disampaikan, intisari yang mesti kita ambil, kita harus menghindari atau menjauhi dari perkara-perkara yang subhat ya, yang belum jelas. Tentunya dengan kita senantiasa menjaga kolbu kita atau hati atau jantung kita terawat dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan diantaranya dekat dengan orang-orang solih. Masuk kajian ini menjadi satu bagian wasilah untuk kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan. Alhamdulillah dari tadi sudah raise hand ya, Syekh Ayub Albin Said, barangkali ada hal sharing atau mau dipertanyakan, dipersilahkan, Syekh. Sebelum belum ini ya, sebelum ini saya ada pertanyaan dari anak terkait dengan ada dalam Al-Quran kolbun salim ya. Oh, sudah siap, Syekh? Okay. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Syekh. Tafadhal Syekh Ayub Albin Said. Kaifa asbahta? Sudah bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Halo, Tafadhal, Syekh. Jangan di unmute lagi, coba ya. suara saya? Halo, Ya, halo. dengar suara? Jelas. Ya, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zufar, Masya Allah, Barakallah. Masya Allah, pakai peci hitam, sangat pantas. Masya Allah, biasa peci putih, peci hitam pantas. Masya Allah, Barakallah. Syukran. Gimana Ustadz Zufar untuk salah kaprah di Indonesia ini sudah kebiasaan mengartikan kolab hati, padahal yang betul jantung. Sesuai dengan antum sama dengan Dokter Jamal, artinya kolab itu sebetulnya jantung. Gimana memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah salah kaprah ini supaya kembali yang benar? Ternyata arti sebenarnya kolab ada jantung. Betul. Ya, gimana ini kok kesalahan terus menerus? Iya. Cara memperbaikinya gimana? Ya, makanya perlu adanya kajian-kajian seperti ini untuk kita mendapatkan ilmu, wawasan, ya, pihak-pihak yang mempunyai kemampuan nanti bisa menyampaikan, ya. Makanya kita usulkan misalnya PJ Al-Irsyad Kota Bandung ini bisa merancang bagaimana ini menyampaikan kepada jangan Bandung aja. Jakarta Pusat juga perlu PP Al-Irsyad Jakarta terutama untuk memperbaiki arti kolab menjadi jantung. Iya, insya Allah. Iya. Bila mana perlu seluruh Indonesia Raya mengartikan kolab ini jantung supaya tidak berkesalahan terus menerus istimror. Masa salah terus ya harus diperbaiki ya. Artinya kolab ya. Iya. Gimana ini sejarahnya kok bisa begitu Ustadz Zufar? Iya, saya terus sendiri nggak tahu. Insya Allah nanti. Terima kasih Ustaz. Ya, mestinya ya. Menurut medis memang betul medis sesuai dengan Islam. Arti kolab artinya jantung, bukan hati. Ini pernah diterangkan oleh Dokter Jamal kurang lebih 15 tahun yang lalu di tempatnya almarhum Anis bin Dawil. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Sekarang dibahas lagi betul. Alhamdulillah. Jadi kita Ustadz Zufar terutama untuk
merehabilitasi arti kolab ini, disiarkan, diekspos ke masyarakat luas bahwa yakni yang betul artinya kolab ini jantung, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan hati. Ya. 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 Jazakallah Syukran, Ustaz syukran. Syekh Jazakumullah atas khairan katsir ya Ustazi Zufar Babazir, Masya Allah. Ini teman saya sudah lama, Ustadz saya kurang lebih 15 tahun yang lalu semenjak Dr. Ahzami Samiun Jazuli dan Dr. Jamal Muhammad, beliau yang menganjurkan untuk memanggil dua orang ustadz ini di pengajian saya, Majelis Ta'lim Al-Abror di Jalan Wedana, Jakarta Timur. Alhamdulillah. Dan yang sekarang orangnya sudah meninggal yang mendirikan pengajian ini. Rahimahullah. Jazakumullah khairan katsir. Ya Ustazi. Ahlan wa sahlan. ya. Masya Allah, jazakallah Syekh Ayub yang sudah menyampaikan pandangan dan tentunya menguatkan. Bagi saya pribadi jujur Ustaz Zufar baru mendengar ya, karena secara umum hati lebih, makanya tadi ada pertanyaan dari saya kaitan dengan qalbun salim, hati yang selamat kan bahasanya. Mungkin sebelum itu ada yang raise hand dulu, Bapak Mulia Abdi, dipersilahkan. Atau sebelum belum ada respon. Ya, di ini kan Ustaz terkait dengan dalam Al-Quran ada qalbun salim itu jadi jantung yang sehat atau gimana Ustaz maksudnya Ustaz? Iya. Jadi dalam hal ini ya Allah berfirman di surah Asy-Syu'ara ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang pengertiannya hati ya, dengan kolbu yang bersih. Ya. Jadi memang ya kolbu dengan pemaknaan jantung ini tepat. Kenapa? Karena kalau jantungnya bersih, artinya pemikirannya bersih, bagus ya. Karena dari jantung itulah dia memberikan perintah kepada otak ya untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang menghasilkan amalan-amalan ya. So, kalau hati itu diam, dia tidak membuat perintah, tidak inspirasi dan sebagainya, itu semua dari jantung, bukan dari hati. Maka ya orang yang jantungnya bagus sehingga menginspirasi kebaikan-kebaikan yang halal, yang taat, yang takwa, itulah yang bermanfaat ya. Itulah yang namanya qalbun salim ya. Salim artinya selamat ya dari kemusyrikan, dari kemaksiatan, dari kedengkian dan sebagainya ya. Orang kalau dengki, iri dan sebagainya itu adalah dari qalbunya. Ya, dari kalbunya yang menyuruh kepada otaknya untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya. Oke, cukup jelas ya. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Bu Madihah dipersilahkan. Oh, Pak Mulia Abdi sudah siap ya. Silakan Pak Mulia Abdi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah kita selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Namun kita juga masih melihat ada orang-orang yang tidak senang melihat kita melakukan sesuatu kebaikan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita menghindarkan diri untuk berprasangka buruk kepada orang lain tersebut. Itu kira-kira Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulia Abdi atas pertanyaannya. Ya, nah inilah fungsinya qalbu tadi, ya, yang dia mempunyai isyarat-isyarat kepada otak untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang baik, ya. Namun kalau qalbunya itu
fi marad, ya, ada penyakit, maka yang terjadi adalah bahwa ya dia akan memerintahkan kepada keburukan, ya. Dia tidak senang dengan kebaikan. Dia sangat ya tidak mendukung adanya kebaikan-kebaikan itu, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang disayangkan. Makanya kita sering ya ketemu orang misalnya yang ya diajak baik itu susah, diajak ibadah susah, ya. Tapi kalau diajak maksiat, ya, Gampang. dia gampang sekali, ya. Mengeluarkan uang untuk ketaatan yang dia dapat balasan berlipat ganda dari Allah, dia susah. Tapi untuk mentraktir dalam kemaksiatan dan sebagainya, wah mudah sekali. Nah inilah yang Allah sebutkan fi qulubihim marad, ya. Dalam kolbu mereka itu ada penyakit. Sehingga yang memerintahkannya, menginspirasi kepada otaknya dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang buruk-buruk. Ya. Nah, tinggal kesabaran kita. Kita tidak boleh menvonis, tidak boleh memastikan keburukan itu tidak bisa hilang dan sebagainya. Kita harus optimis. Kita harus berprasangka baik, ya, bahwa hal-hal itu bisa dihilangkan, dirubah, ya, agar orang itu menjadi orang yang ibadah. Ini perlu untuk kita lakukan secara kontinu kepada orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini. Kita harus kasihan, ya, kepada kondisi orang yang mengalami seperti ini. Bukan kita malah dorong dia untuk supaya jahat terus atau supaya celaka, untuk jangan, ya. Kita usahakan bagaimana dia bisa terentaskan dari kondisi seperti ini, ya. Dan itulah Rasulullah SAW, kalau ada orang mati dalam keadaan kafir, beliau sedih, ya. Beliau berusaha untuk menyelamatkan orang dari ya kekufuran, ya. Tapi kalau orang itu tidak mau dan sebagainya, ini ya membuat Rasulullah sedih, gitu. Tapi kalau kemudian dengan dakwah yang dilakukan bisa mengentaskan pahalanya besar sekali, ya. Kita punya teman yang enggak sholat, yang ya kemaksiatan dekat dan sebagainya, kita datangi dengan ya bukan maksudnya mendatangi itu kumpul-kumpul dengan dia, tapi menasehati, mengajak, mendakwahi dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, dengan memberikan motivasi-motivasi, pahala, surga, kenikmatan, dan sebagainya. Sehingga satu di antara nasihat-nasihat kita barangkali bisa menyadarkan dia dan kembali ke jalan Allah, ya, meninggalkan keburukan-keburukannya, itu pahalanya besar sekali. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Enden. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawabannya cukup bermanfaat bagi kami semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih, Ron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyambung dengan apa yang disampaikan oleh pertanyaan oleh Bapak Mulia, bagaimana dengan orang yang selalu berpikir berprasangka buruk terhadap orang lain sampai ketika orang lain berbuat baik pun dianggapnya selalu salah. Apakah itu termasuk subhat, Ustaz, bahasanya? Jadi ketika jadi yang jadi pertanyaan, ketika orang berprasangka buruk, apakah itu termasuk subhat, gitu, Ustaz? Iya. Ya. Jadi kalau kita mengacu kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa kita ini ya tidak boleh menjudge ya keburukan itu pada seseorang yang tidak mungkin untuk dirubah, gitu, ya. Kalau seperti itu barangkali Rasulullah nggak berdakwah kepada Umar bin Khattab, nggak berdakwah kepada ya orang-orang kafir, ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, ya. Tetapi Rasulullah berharap ya dari orang-orang ini ada yang mendapat hidayah. Akhirnya dapatkan, ya, walaupun Abu Jahal, Abu Lahab tidak, tapi Umar bin Khattab ya masuk Islam, ya. Jadi ini karena apa? Karena berhusnudzon, ya, kita jangan sudah menutup diri bahwa orang itu sudah tidak bisa berubah, orang itu ya buruk, ya, dan tidak bisa. Jangan, kita harus terus berupaya ya
dengan berharap, bahkan dengan berdoa kepada Allah, ya. Dalam kita mengajak orang berubah, ya, secara fisik kita lakukan kepadanya, dan mengajak, ya, berbuat baik kepadanya dan sebagainya. Kemudian di malam hari misalnya kita sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah, ya, agar orang ini menjadi baik, agar orang ini mendapat hidayah, agar orang ini diluruskan pemikirannya. Nah, ya, nah itu sangat bermanfaat. Jadi kita jangan sudah belum apa-apa sudah menganggap wah ini sudah kartu mati ini udah nggak bisa berubah, jangan. Itu dakwah kita adalah dakwah yang selalu berobsesi, ya, optimis begitu, ya, pada orang-orang lain. Ya, Masya Allah, jazakumullah Ustaz, menguatkan untuk kita agar banyak berhusnuzon, ya, jangan bersuuzon. Terakhir mungkin dari Ibu Madihah, ya, sudah resen dari tadi, dipersilakan Bu Madihah. Terima kasih Bapak Moderator. Sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya terkait dengan al-qalbu tadi, Ustadz. Ustadz bilang al-qalbu itu jantung atau raja lah kalau ditamsilkan, ya. Sesuatu yang memiliki kekuatan yang amat besar. Bila dia selamat, maka selamat seluruhnya, dan demikian juga kalau terjadi sebaliknya. Nah, yang namanya raja tentu ada tangan-tangannya, ada prajurit-prajuritnya. Kalau nggak salah Imam Al-Ghazali pernah menyatakan tangan, lisan, mata itu adalah prajurit-prajuritnya. Nah, kadang Ustadz antara lisan, antara tangan dengan si raja tadi itu nggak nyambung. Nah, jika itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Madihah atas pertanyaannya. Ya, betul seperti, ya, kalau kita lihat di Ihya Ulumuddin itu, ya, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan tentang qalbu sebagai raja dan prajurit-prajuritnya adalah organ tubuh yang lain yang kemudian melahirkan amal, melahirkan kerja, dan itu atas perintah dari otak, ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa qalbu itu adalah jantung. Seperti Allah firmankan di surah Al-Hajj ayat 46, ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya tidaklah buta pandangan mata, tetapi yang buta adalah qulub, adalah qalbu yang ada di dalam dada. Nah, ya, jadi Allah tegaskan bahwa qalbu itu adanya di dalam dada, bukan di perut, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa qalbu itu di dada, ya, ini tempatnya jantung, ya. Bukan hati di sini, ini jantung, ya. Nah, oleh karena itu, ya, sejauh mana seseorang mengikuti ajakan kepada kebaikan atau keburukan, karena tentara-tentaranya ini siap melaksanakan, tentara-tentaranya ini siap untuk bergerak, ya. Nah, kalau kalbunya, ya, itu kotor, ya, maka dia akan memerintahkan otak, ya, untuk menyuruh, misalnya matanya suruh melihat kemaksiatan, menyuruh tangannya untuk berbuat maksiat, ya, untuk melangkahkan kaki ke tempat yang haram. Ya, ini semua adalah akibat dari perintah sang raja, ya, perintah sang raja si qalb ini tadi. Nah, makanya yang buta itu bukan matanya, kata Allah, yang buta itu qalbunya, ya. Qalbunya. Kalau sudah qalbunya buta, artinya sudah tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Qalbunya buta, melihat yang batil sebagai sebuah kenikmatan, sebagai sebuah keindahan, sehingga dia melakukan yang haram. Nah, ini qalbu yang buta, kata Allah di surah Al-Hajj ayat 46 tadi. Ini yang berbahaya. Ini yang harus diasah, harus digosok, ya, harus dibersihkan.
dari kekotoran-kekotoran itu. Dengan apa? Dengan ibadah. Lo buta gimana? Ya, itulah perlunya teman, perlunya keluarga, perlunya orang yang membimbingnya. Orang yang mengajaknya kepada kebaikan, mengajaknya kepada kesolehan, ini perlu untuk membantu dia mengentaskan diri dari hal-hal tersebut. Ya, maka ya kalau orang itu misalnya ya di satu sisi dia baca Quran, di satu sisi dia maksiat juga, nah ini potensi kebaikan itu kan ada. Maka tinggal bagaimana orang yang dekat dengannya, orang soleh, orang baik, ya, orang tua yang memahami hal ini, ya, terus dengan telaten begitu ya, membimbingnya agar tidak berketerusan dalam kemaksiatan. Seperti itu Ibu Madihah ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, menguatkan kepada kita semua terkait bagaimana hati atau kolbun kita selalu dipelihara ya, dengan salah satunya kita bergaul bersama orang-orang soleh. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah kita lalui. Insya Allah hari ini kita alhamdulillah hari ini mendapatkan pencerahan ya, beberapa hal yang mungkin sebelumnya termasuk saya hitungannya terkait dengan pemahaman kolbun itu artinya hati, sebenarnya bukan hati tapi jantung gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini memberikan wawasan lebih untuk kita semua, dan tentunya dengan kita senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu akan lebih baik lagi kolbu-kolbu kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Ustadz Khalid barangkali ada yang disampaikan? Cukup ya insya Allah. Jadi jazakumullah khairan pada Ustadz Zufar Bawazir yang sudah menyampaikan ilmunya. Insya Allah sehat selalu Ustadz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan agar dakwah Islam selalu terus menyebar melalui lisan antum. Insya Allah menjadikan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan pada semua partisipan yang sudah hadir. Insya Allah kita ketemu kembali di kajian subuh selanjutnya, insya Allah dengan materi dan pemateri yang mungkin bisa bergantian, insya Allah. Itu saja, mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama membaca istighfar, hamdalah, dan doa majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, jazakallah Ustaz atas ilmunya. Jazakumullah khairan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.